gitu ya dalam analisis. Silakan on cam ya bagi yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebetulnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya mungkin kita sudah bahas juga bahwa di dalam analisis salah satu instrumen yang bisa kita pakai itu adalah kromatografi, begitu ya. Dan Ibu yakin bahwa kromatografi bukan suatu hal baru bagi Anda semua, mungkin sudah biasa menggunakan karena kromatografi cair kinerja tinggi itu merupakan salah satu dari contoh kromatografi. Tapi tidak apa-apa, kita kembali saja jemput terkait dengan kromatografi tersebut, gitu ya. Ibu share screen sudah bisa nih Yasmin. Saya. Mereka akan ada di sini. Tapi Ayah sudah berusaha untuk menentaskan telur-telur ini. Ayah ingin memastikan ini dilakukan dengan benar. Tujuan Ayah bertemu mereka secara langsung dan menunjukkan pada Pokemon apa yang ada di hati Ayah. Maksud Ayah? Kenapa enggak full dia Yasmin? Ibu juga. Ibu menerima apa? Sudah kelihatan Yasmin? Sudah, Bu. Oke. Apa itu kromatografi? Aurora Arieski. Apa yang Aurora tahu tentang kromatografi? Atau ini adalah sesuatu yang baru bagi Aurora? Izin Bu, untuk kromatografi itu tuh bukan sudah pernah dijelaskan, itu merupakan suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam. Iya, oke ya, betul sekali bahwa kromatografi itu sebetulnya dia merupakan suatu metode pemisahan atau cara kita memisahkan komponen-komponen di dalam suatu campuran sehingga mereka terpisah menjadi individu-individu gitu ya. Mereka bercampur awalnya, kemudian kita coba untuk memisahkannya. Nah, bahwa prinsip pemisahan seperti kata Aurora tadi adalah perbedaan migrasinya atau perbedaan afinitasnya antara masing-masing bahan tersebut atau individu-individu tersebut di antara fase diam dan fase gerak. Jadi di sini kita ada melibatkan dua fase, begitu ya, ada fase diam dan fase gerak. Ketika individu atau analit-analit yang kita coba pisahkan tersebut memiliki perbedaan afinitasnya kah terhadap fase diam dan fase gerak, atau mungkin distribusinya di antara fase diam dan fase gerak, maka pemisahan itu bisa kita capai. Begitu ya. Oke. Jadi, mana dia yang kalau kita buat jadi slide so complicated. Nah, begitu ya. Kalau kita lihat apa itu pengertiannya dari kromatografi adalah teknik pemisahan fisik. Jadi ini bukan pemisahan kimia ya. Karena kalau pemisahan kimia itu ditandai dengan adanya senyawa baru begitu ya. Bisa juga pemisahan itu secara kimia. Cuman perbedaan antara kimia dan fisika itu adalah ketika kita memisahkan secara kimia, maka kita akan mendapatkan produk baru. Kemudian harus ada usaha lain untuk mengembalikannya menjadi produk asal. Nah, pada kromatografi dia merupakan pemisahan fisika. Tidak terbentuk senyawa baru. Jadi hanya memisahkan masing-masingnya berdasarkan kepada sifat fisika dari masing-masing komponen tersebut. Ya. Di sini dikatakan bahwa kromatografi adalah teknik pemisahan fisik suatu campuran zat menjadi komponen individualnya berdasarkan pada perbedaan afinitas ya masing-masing komponen campuran terhadap fase diam dan terhadap fase gerak. Jadi seperti apa yang disampaikan Aurora tadi ya. Sehingga mereka akan terpisah. Komponen yang memiliki afinitas kuat terhadap fase diam, dia akan tertahan pada fase diam,
sehingga akan keluar atau lama retensinya. Sedangkan komponen yang afinitasnya lebih besar terhadap fase gerak, maka dia akan bermigrasi bersama fase gerak lebih duluan. Sehingga dia kurang tertahan di fase diam. Gitu ya. Nah, jadi ada dua fase tadi. Ada fase diam dan ada fase gerak. Fase diam itu bisa berupa zat padat, bisa juga berupa zat cair. Oke ya. Kemudian kalau untuk fase gerak sendiri, itu bisa berupa gas dan bisa berupa cair. Apa contohnya? Kromatografi yang menggunakan zat padat sebagai fase diam, Afifah. Afifah Priyanka. Iya, Bu. Betulkah ada fase diam pada kromatografi itu yang berupa zat padat? Ada, Bu. Apa contohnya tuh kromatografi mana tuh? HPLC. Pada HPLC itu fase diamnya adalah cair biasanya. Jadi kalau misalnya kita menyangka, oh karena dia kolomnya berupa kabel begitu. Sebetulnya di dalam kabel itu ada fase diam yang cair. Apakah oktadesilsilin begitu ya? Itu adalah berupa cair dia. Apa Velda yang fase diamnya padat? Contoh kromatografinya? Kromatografi lapis tipis, Bu. Iya, kromatografi lapis tipis. Fase diamnya itu adalah apa, Velda? Silika gel, Bu. Ya, silika gel ya. Silika gel itu dia adalah berupa padatan. Ya. Nah, selain pada kromatografi lapis tipis, silika gel itu juga biasa digunakan pada kromatografi kolom konvensional. Ya, kolom konvensional, kolom itu kita isi dengan silika, dengan bubur silika. Jadilah dia fase diamnya berupa zat padat. Ya, kalau cair seperti yang dikatakan Afifah tadi, kromatografi cair kinerja tinggi itu fase diamnya adalah cair biasanya. Atau kromatografi kertas. Pernah lihat kromatografi kertas? Enggak? Ya, kromatografi kertas yang trajernya adalah kertas atau selulosa itu sebagai fase diamnya biasanya adalah air. Jadi, fase diamnya bukan selulosa atau kertas, tapi kertas itu hanya sebagai trajer, sebagai pengikat, tempat menambatkan fase diam. Dan sebagai fase diamnya sendiri itu adalah air, sehingga kromatografi kertas masuk ke dalam kromatografi yang fase diamnya adalah cair. Oke ya? Nah, terus, nah sekarang kalau fase geraknya bisa kromatografi berupa gas, bisa juga berupa cair. Kalau kromatografi lapis tipis tadi, apa fase geraknya, Angger Zakario? Silika gel. Fase geraknya cairkah atau gas? Cair, saya bisa Cair biasanya. Jadi kromatografi lapis tipis itu adalah kromatografi yang fase geraknya berupa zat cair. Biasanya adalah pelarut-pelarut organik, ya. Nah, bisa juga menjadi fase gerak itu adalah gas. Nah, itu aplikasinya adalah pada kromatografi gas. Pada kromatografi gas, fase geraknya adalah berupa gas. Jadi bahan-bahan yang mudah menguap tersebut akan dibawa oleh gas untuk melewati fase diam. Ya. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis kromatografi. Ada kromatografi gas,
kromatografi cair, ya kan? Nah, ini kromatografi cair atau gas ini pengelompokannya adalah berdasarkan kepada fase geraknya. Ketika fase geraknya gas, maka jatuhlah dia sebagai kromatografi gas. Nah, ketika fase geraknya cair, maka dia masuk ke dalam kelompok kromatografi cair. Kromatografi cair itu ada dia yang kromatografi kertas. Jadi kromatografi kertas tadi fase diamnya cair dan fase geraknya juga cair. Jadi dia adalah kromatografi cair-cair. Fase gerak cair, fase diam juga cair. Untuk kromatografi lapis tipis, fase diamnya adalah padat dan fase geraknya adalah cair. Nah, kromatografi kolom, kalau kolom konvensional, fase diamnya padat, fase cair. Kromatografi cair kinerja tinggi, kalau dia fase diamnya adalah oktadesiosilen atau C18, itu maka dia adalah termasuk ke dalam cair padat. Fase geraknya cair, fase diam. Fase geraknya cair, fase diamnya cair. Sorry ya. Jadi oktadesiosilen adalah cair-cair. Ya, prinsipnya partisi nanti. Oke. Nah, begini kira-kira proses yang terjadi atau pemisahan yang terjadi di dalam suatu kromatografi tersebut. Bahwasanya kalau kita lihat ini adalah kolom, nanti bisa kita isikan fase diam. Fase diamnya bisa berupa padat, bisa berupa cair. Kalau dalam gambar ini, fase diamnya adalah padat, berupa silika gel. Nah, setelah fase diam oke, ready, maka kita bisa menambahkan analit yang akan kita pisahkan ke dalam kolom. Gitu ya. Nah, ini kalau untuk konvensional gambarnya ya, maka kita aplikasikanlah analit yang mau kita pisahkan di sini. Ya, dia masih berupa campuran. Maka sesudah itu kita bisa tambahkan fase gerak untuk berinteraksi dengan sampel dan fase diam. Sehingga sekarang terjadi interaksi antara analit yang akan kita pisahkan dengan fase diam dan fase gerak. Ini dia gambarnya kurang lebih ya. Ketika awalnya dia berupa campuran, kemudian setelah kita lewatkan pada fase diam yang didorong oleh fase gerak, ketika terjadi interaksi antara fase diam dan analit, fase gerak dan analit, untuk analit-analit yang lebih besar afinitasnya terhadap fase diam, maka dia akan berada lebih lama di fase diam. Ini dia ya, mungkin yang pita biru. Sedangkan untuk analit yang lebih besar afinitasnya terhadap fase gerak, maka dia akan lebih duluan migrasinya dibanding dengan yang lebih tertahan pada fase diam. Maka ini kurang lebih yang warna merah ini yang lebih besar afinitasnya terhadap fase gerak. Maka dia akan duluan. Nah, nanti dia akan bergerak bersama fase gerak melewati kolom atau melewati fase diam. Nah, senyawa-senyawa yang lebih besar afinitasnya terhadap fase gerak, maka dia akan keluar lebih duluan. Di sini bisa kita tampung. Dan ini untuk senyawa berikutnya. Mereka mulai terpisah. Nah, ini kromatografi pemisahan. Tadi kita kan mau analisis nih. Tapi tentu kita perlu prinsipnya dulu. Oh, pada kromatografi ternyata sampel itu dipisah-pisah terlebih dahulu. Setelah itu baru lanjut kepada analisis. Sehingga keunggulan kromatografi adalah dia bisa kita pakai untuk menganalisis analit dalam bentuk campuran. Ya kan? Karena di dalam kromatografi itu terjadi dua tahapan, satu pemisahan, dua analisis. Berbeda ketika kita pakai instrumen lain, katakanlah spektrofotometri, begitu ya. Pada spektrofotometri tidak terdapat tahapan pemisahan.
Oleh sebab itu, spektrofotometri tidak bisa kita gunakan untuk analisis senyawa-senyawa berupa campuran. Dia bersyarat hanya senyawa murni yang bisa dianalisis dengan spektrofotometri. Ya, berbeda dengan kromatografi. Kromatografi karena dia merupakan instrumen yang dilengkapi dengan kolom dan nantinya ada detektor yang bisa melakukan analisis, maka keunggulan kromatografi dia bisa melakukan analisis untuk senyawa berupa campuran. Jadi pertanyaannya, Bu, kalau kita punya sampel, terus dia murni, Bu, atau hanya tunggal senyawa yang akan dianalisis, apakah kita perlu memakai HPLC? Ibu jawab, tergantung kepentingan. Kalau kita mungkin mau analisis yang lebih cepat saja, kemudian dengan tingkat ketelitian yang ya tidak terlalu sampai tinggi begitu ya. Kemudian juga tergantung kepada kadar dari analit yang akan dianalisis, maka dengan spektrofotometri sudah bisa kerjakan, terjawab keingintahuan kita. Tetapi kalau misalnya kadar senyawanya sangat kecil begitu ya, dan kita mau hasil yang betul-betul akurat, maka HPLC juga bukan hal yang terlarang untuk kita gunakan, walaupun dia berupa senyawa tunggal. Nah, lain halnya ketika kita punya sampel yang akan dianalisis itu berupa campuran, apakah spektrofotometri bisa digunakan? Maka jawabannya sudah pasti tidak bisa. Kita perlu menggunakan kromatografi untuk analisisnya. Apakah kromatografi cair kinerja tinggi, atau kromatografi gas, atau kromatografi yang lain yang dilengkapi dengan detektor yang nantinya akan lanjut menganalisis. Oke, sampai di sini berarti kita sudah melakukan pemisahan. Ya. Nah, ini kalau kromatografi kertas tadi sama halnya, ya. Kromatografi kertas atau disebut juga dengan planar kromatografi, sampel kita totokan atau kita aplikasikan pada kertas, kemudian nanti fase gerak di sini ya, fase gerak akan melakukan interaksi dengan sampel dan fase diam, sehingga nanti akan terjadi pemisahan. Senyawa-senyawa yang lebih besar interaksinya dengan fase gerak, maka dia akan naik lebih duluan, sedangkan yang lebih tertahan pada fase diam, maka dia akan belakangan untuk naiknya pada kromatografi kertas. Jadi kalau ini dia ascending ya, ke atas gerakannya. Kalau kromatografi kolom dia descending, ke bawah gerakan dari fase gerak. Sehingga nanti akan terjadi pemisahan dan kita bisa melanjutkan dengan analisis. Sekarang dia kan sudah berupa senyawa-senyawa murni yang terpisah dengan baik. Nah, sekarang kita lihat ketika dia sudah terpisah, berarti kita bisa lanjutkan dengan analisis. Nah, apakah semua kromatografi bisa kita gunakan untuk analisis? Bentar. Ya, kita lanjutkan.
Ini untuk pemanfaatan kromatografi cair kinerja tinggi dalam analisis. Kenapa Ibu arahkan ke kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT? Karena pada umumnya untuk masa sekarang kalau kita lihat di buku-buku resmi untuk kepentingan analisis itu maka yang lebih disarankan adalah kromatografi cair kinerja tinggi. Walaupun tidak tertutup kemungkinan kita mau memakai kromatografi tipis misalnya yang digandengkan dengan densitometri, tetapi tentunya untuk masalah kerumitan bekerja, kemudian kita lanjut ya. Maaf tadi ada sedikit permasalahan terkait dengan pemanfaatan kromatografi dalam analisis. Apakah semua kromatografi bisa digunakan dalam analisis? Jawabannya bisa, kalau dilengkapi dengan tool berikutnya. Karena lihat tadi bahwa di kromatografi itu adalah proses apa namanya, Aurora? Kenapa? Bu, bisa diulangi soal kurang terdengar dengan jelas tadi, Bu. Oke. Bahwa kromatografi itu kalau dikatakan semuanya bisa kita gunakan untuk kepentingan analisis. Apakah itu kromatografi lapis tipis, atau kromatografi kertas, atau kromatografi kolom konvensional, atau kromatografi gas, dan kromatografi cair kinerja tinggi. Kan kromatografi lapis tipis bisa kita gunakan untuk analisis. Apakah dengan proses yang sampai di sini, kita sudah bisa gunakan untuk analisis? Velda? Sudah, Bu. Oh iya, sudah. Dari mana kita bisa, dengan melihat begitu kita tahu senyawanya apa, kita bisa tahu, analisis itu ada dua ya, ada kuali dan ada kuanti. Kita bisa tahu kadarnya sampai di sini? Atau sampai di sini? Yang ini sampai tahapan apa namanya? Pemisahan. Betul. Itu hanya pemisahan. Nah, kalau mau analisis, apa yang perlu kita tambahkan? Apa? Apakah analisis kuali atau kuanti? Apa yang perlu tool? Apa yang perlu kita tambahkan? Lisna Sidikin Alia. Di sana Sidikin Alia. Izin, Bu. Mungkin detektor untuk mendeteksi senyawanya dulu, Bu. Iya, detektor. Tolong di-on-kan kameranya di sana. Iya, Bu. Soalnya tadi laptop saya lagi bermasalah, Bu. Iya, sekali lagi bahwa untuk suatu kegiatan kita harus prepare ya. Laptop kah atau kondisi signal. Oke. Jadi kita perlu detektor.
Betul kata Lisana, harus ada detektor sehingga kita bisa ketahui apa senyawanya kalau itu kita mau untuk kualitatif, dan juga detektor bisa kita gunakan untuk analisis kuantitatif. Nah, kalau sampai di sini saja, ini baru tahap pemisahan. Kalau mau analisis, maka perlu detektor. Oke? Kromatografi kertas, biasanya kita bisa menggunakan apakah spektrofotometri, atau kita bisa pakai densitometri untuk analisisnya, baik kuali maupun kuantitatif. Nah, atau pada kromatografi cair kinerja tinggi atau kromatografi gas, mereka merupakan satu instrumen yang menggabungkan pemisahan dengan analisis secara langsung, bahwa detektornya sudah include di dalam satu instrumen. Ya, kalau bercerita tentang kromatografi kertas, maka detektornya terpisah. Kita perlu nyari detektor lain. Ya, kita perlu nyari instrumen lain. Apakah spektro atau densito, begitu ya. Tetapi ketika bercerita tentang kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, atau kita ketika bercerita tentang kromatografi gas, maka detektornya sudah include di dalam satu instrumen. Nah, pada kuliah ini, Ibu akan fokus ke pemanfaatan kromatografi cair kinerja tinggi di dalam analisis. Oke ya. Kenapa? Karena pada umumnya mungkin sampel-sampel kita adalah sampel-sampel yang larut di dalam pelarut-pelarut organik begitu ya, dan mungkin tidak stabil dengan pemanasan. Bisa saja dengan kromatografi gas kita lakukan analisis, tetapi untuk kromatografi gas biasanya dia bersyarat, yaitu syaratnya adalah untuk senyawa-senyawa yang mudah menguap. Ya, itu bisa kita analisis dengan kromatografi gas. Nah, biasanya melibatkan panas. Nah, untuk senyawa-senyawa yang termolabil, maka kromatografi gas bukan merupakan pilihan. Maka untuk amannya, karena kebanyakan mungkin senyawa-senyawa itu belum kita ketahui sifatnya apakah dia termolabil atau termostabil, maka kromatografi cair kinerja tinggi bisa menjadi salah satu pilihan. Ya, karena dia cukup aman, bisa untuk senyawa yang termolabil atau bisa juga untuk senyawa yang termostabil. Sehingga Ibu sekarang coba sampaikan terkait dengan pemanfaatan kromatografi cair kinerja tinggi dalam analisis. Kromatografi cair kinerja tinggi, dia memakai prinsip kromatografi, artinya dia memisahkan terlebih dahulu, setelah dipisahkan, baru nanti dilanjutkan dengan analisis oleh detektor yang sudah terdapat di dalamnya. Jadi pada HPLC itu ada kolom untuk memisahkan, dan nanti setelah terpisah dianalisis oleh detektor. Oke? Nah, penggunaan kromatografi cair kinerja tinggi untuk analisis itu bisa untuk kepentingan apa saja. Yang pertama bisa untuk uji kualitatif terkait dengan identitas. Oh, kita mau tahu apa sih senyawa yang ada di dalam sampel ini, maka kita bisa gunakan kromatografi cair kinerja tinggi untuk kepentingan uji identitasnya. Atau kita mau lihat, apakah sampel ini murni atau tidak? Apakah dia ada tercemar, ada impurity di dalamnya? HPLC juga bisa kita gunakan untuk kepentingan uji kemurnian. Oke ya, itu untuk kualitatif. Nah, selain untuk kualitatif, kromatografi cair kinerja tinggi juga bisa untuk analisis kuantitatif ketika kita mau menentukan berapa sih jumlah suatu senyawa itu di dalam sampel, berapa sih kadarnya, maka kromatografi cair kinerja tinggi bisa kita gunakan. Nah, ini dia yang Ibu sampaikan tadi, bahwa pemanfaatannya adalah untuk analisis senyawa-senyawa yang tidak mudah menguap, artinya tidak bisa dianalisis dengan gas ya, karena gas dia bersyarat tadi ya, wajib yang mudah menguap. Nah, dan senyawa-senyawa yang stabil maupun tidak stabil pada suhu tinggi. Bisa kita lakukan
melakukan analisis dengan kromatografi cair kinerja tinggi. Sehingga itu kata Ibu cukup luas penggunaannya. Bisa untuk semua senyawa, begitulah kasarnya ya. Untuk semua senyawa mau termolabil, termostabil, tidak bisa menguap, boleh digunakan kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, untuk kualitatif cukup luas ya, bisa identifikasi bahan aktif, bisa dia identifikasi adanya penambahan bahan asing begitu ya, BKO, ini bahan berbahaya, begitu ya. Kalau sekarang kita menggunakan skincare begitu ya, seberapa aman skincare kita, adakah penambahan bahan-bahan berbahaya di dalam skincare, itu bisa kita analisis dengan HPLC atau mau lihat apakah ada penggunaan doping begitu ya, senyawa-senyawa yang terlarang lain dalam beberapa kasus begitu ya, atau keberadaan obat palsu atau mau identifikasi narkoba, itu bisa kita lakukan menggunakan HPLC. Cukup luas penggunaannya. Nah, syaratnya sampel harus berupa larutan, harus dilarutkan. Berarti ketika kita mau melakukan analisis menggunakan HPLC, hal pertama yang perlu kita cari tahu adalah kelarutan dari analit yang akan kita periksa. Dia larut dalam pelarut mana nih? Karena ketika suatu analit tidak larut, maka karena fase geraknya adalah cair, itu analisis tidak akan bisa kita lakukan. Jadi, hal penting yang perlu kita cari tahu adalah kelarutan dari bahan yang akan kita analisis. Oke, jadi sampel yang akan kita periksa harus berupa larutan. Nah, mungkin sudah pernah mengerjakannya ya, bahwa larutan yang mengandung analit itu kita injeksikan ke dalam instrumen, tepatnya ke dalam kolom. Nah, sehingga di kolom nanti akan mengalami pemisahan ketika fase gerak sudah kita alirkan. Sama seperti pada kolom konvensional prinsipnya, analit yang lebih tinggi afinitasnya terhadap fase gerak, dia akan lebih duluan melewati detektor dan dianalisis di sana, sedangkan analit yang lebih tinggi afinitasnya terhadap fase diam, maka dia akan lebih tertahan di fase diam dan belakangan dianalisis oleh detektor. Nah, hasil pemisahan dapat dilihat dalam bentuk kromatogram. Begini kira-kira penampakan kromatogram sampel ketika kita analisis dengan kromatografi cair kinerja tinggi. Sumbu X-nya itu adalah waktu retensi dan sumbu Y-nya adalah tanggap detektor. Oke? Parameter kualitatif untuk kromatografi cair kinerja tinggi adalah waktu retensi atau time retention. Ya, ini adalah suatu kromatogram dari kromatografi cair kinerja tinggi. Ini adalah kromatogram dari analit atau sampel yang diperiksa, dan ini adalah kromatogram dari baku pembanding. Jadi, ketika kita mau melakukan analisis menggunakan HPLC, maka hal yang perlu kita sediakan adalah baku pembanding. Baku pembanding merupakan senyawa yang kita duga adalah sama dengan senyawa yang sedang kita analisis. Ya kan? Nah, sekarang ketika kita menginjekkan atau memasukkan analit ke dalam kromatografi cair kinerja tinggi atau ke dalam kolom kromatografi cair kinerja tinggi, maka akan terjadi pemisahan seperti tadi ya. Terjadi pemisahan dan senyawa yang lebih duluan melewati detektor dia akan terikot dan memiliki waktu retensi lebih pendek, sedangkan senyawa yang lebih tertahan di fase diam, maka dia akan belakangan keluarnya dan waktu retensinya akan lebih lama. Nah, tadi Ibu katakan, selain
sampel, kita juga akan menginjeksikan baku pembanding atau senyawa yang kita duga adalah mirip atau adalah sama dengan senyawa yang sedang kita analisis. Maka kita juga akan menginjeksikan larutan baku pembanding tersebut ke dalam kromatografi cair kinerja tinggi kita. Sehingga karena dia merupakan senyawa murni, maka dia akan keluar sebagai satu puncak saja. Kromatogramnya hanya akan memperlihatkan memiliki satu puncak. Nah, untuk kepentingan analisis kualitatif, tadi Ibu katakan parameter kita adalah waktu retensi. Maka kita bisa melihat berapa waktu retensi dari baku pembanding dan berapa waktu retensi dari analit-analit yang keluar dari sampel kita. Dalam kasus ini, dari gambar yang sekarang terpampang, kita melihat bisa menyimpulkan bahwa sampel kita memiliki senyawa yang sama dengan baku pembanding. Karena ada senyawa yang memiliki waktu retensi sama dengan waktu retensi baku pembanding. Ya kan? Puncak keberapa tuh di dalam sampel kita terlihat, Agnes? Puncak? 5,6. Iya, puncak kedua ya, dengan waktu retensi 5,6. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pada sampel kita terdapat senyawa yang sama dengan baku pembanding. Karena waktu retensi antara puncak 5,6 ini sama dengan waktu retensi dari baku pembanding. Maka ini adalah untuk kepentingan analisis kualitatif. Begitu ya. Jadi kalau untuk kualitatif kita bandingkanlah waktu retensi dari baku pembanding dengan waktu retensi senyawa yang ada di sampel kita. Ketika ada yang memiliki waktu retensi sama, maka kita bisa menyimpulkan sampel kita mengandung senyawa X, senyawa yang sama dengan baku pembanding. Sudah terjawab untuk identitas? Sudah ya, jadi waktu retensinya. Sekarang kita lanjut. Ternyata untuk analisis kualitatif itu tidak bisa juga hanya langsung saja dengan melihat, ya nih udah sama nih waktu retensinya. Itu belum cukup. Karena ada kejadian yang disebut dengan positif dan negatif palsu. Ya, dia memang memiliki waktu retensi yang sama dengan sampel kita, tetapi ternyata dia bukan senyawa identik dengan sampel kita. Nah, gimana caranya untuk menggugurkan dugaan positif palsu ini? Nah, ini dia ya, positif dan negatif palsu dalam analisis kualitatif. Bagi Anda Ibu yang di biomedik yang memang cenderung untuk nanti bekerja di labor, memeriksa ini ya, analisis-analisis, ini perlu. Bahwa positif dan negatif palsu itu sangat merugikan nanti di dalam kita mengambil kesimpulan. Positif palsu jika kesimpulan analisis terhadap kehadiran senyawa X dalam sampel positif, sedangkan sebenarnya senyawa X itu tidak terdapat di dalam sampel, gitu ya. Enggak, bukan dia sebetulnya. Atau kalau negatif, jika kesimpulan analisis terhadap senyawa X dalam sampel ada negatif, sedangkan sebenarnya senyawa X tersebut terdapat di dalam sampel kita. Ada kejadian begitu? Ada. Oke ya. Positif atau negatif palsu pada analisis kualitatif sering terjadi di saat melakukan analisis senyawa yang tidak stabil. Nah, itu negatif palsu sering itu. Sebetulnya dia ada, tetapi karena dia tidak stabil, maka kromatogramnya tidak muncul ketika kita lakukan analisis. Nah, konsentrasi analit dalam sampel yang rendah, dia terlalu kecil di dalam sampel, sehingga dia di bawah LOD-nya, limit of detection dari instrumen kita, dari metode yang kita pakai, sehingga dia juga tidak muncul. Maka itu dikatakan negatif palsu. Nah, atau analit berada dalam materi yang kompleks, atau analit yang diperiksa berada bersama dengan metabolit dengan struktur yang mirip. Itu bisa memunculkan hal yang disebut dengan positif palsu.
Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan keraguan apakah ini adalah positif palsu atau negatif palsu. Yang pertama, lakukan perubahan kondisi kromatografi cair kinerja tinggi kita. Apa maksudnya? Kita bisa lakukan perubahan komposisi fase gerak. Ubah komposisi fase gerak kita dari komposisi fase gerak yang pertama kita dapatkan. Katakanlah, misal, ini kita dapat ketika menggunakan fase gerak asetoninitril asam formiat, misalnya. Asetoninitril asam formiat perbandingan 7:3, begitu ya. 7 asetonitrilnya, 3 asam formiatnya. Begini kita dapat 5,6 waktu retensinya. Nah, sekarang kita bisa lakukan perubahan komposisi fase gerak. Kita ubah, jadikan asetonitrilnya 5, asam formiatnya 5. Artinya, sekarang kondisi fase gerak sudah berubah. Akibatnya apa? Interaksi antara analit dengan fase gerak itu juga akan berubah. Afinitas antara analit dengan fase gerak akan berubah. Sehingga akan menimbulkan perubahan pola pemisahan. Ya kan? Berubah pola pemisahannya. Kalau awalnya adalah seperti ini, waktu retensinya 5,6, maka ketika diubah, harusnya terjadi perubahan waktu retensi. Nah, apanya yang kita lihat? Ketika waktu retensi pembanding berubah, maka harusnya analit kita juga berubah kalau dia adalah senyawa yang identik. Begitu ya. Begini sampel kondisi dengan elusi pertama. Ini mungkin elusi pertama. Sampel kondisi elusi yang kedua. Berubah kepolarannya atau berubah komposisi fase geraknya, berubah afinitasnya terhadap fase gerak, maka menyebabkan waktu retensinya berubah. Dan itu sesuai dengan perubahan juga yang terjadi pada baku pembanding. Kalau sampel kita berubah tapi baku pembanding tidak berubah, maka kita bisa katakan itu sebagai apa tuh Hanifah? Sebagai hasil yang apa tuh Hanifah? Yang berubah hanya palsu, Bu. positif palsu. sebagai positif palsu. Begitu ya. Bukan ternyata. Begitu ya. Hanya dia saja yang berubah, tapi baku pembanding tidak berubah. Gitu. Atau tidak persis sama lagi waktu retensinya. Yang kita harapkan apa? Ketika dilakukan perubahan, maka baku pembanding berubah persis sama dengan analit yang kita periksa. Gitu ya Hanifah? Nah, bisa lakukan perubahan komposisi fase gerak atau pola elusi. Ya, elusi itu ada isokratik dan ada gradien ya. Masih ingat yang begitu, Jasmine? Kalau isokratik itu apa, Jasmine? Kondisi fase gerak kita sama dari awal analisis sampai akhir. Kalau kata Ibu tadi 73, ya 73 sampai akhir. Ada gradien. Kalau gradien itu dia berubah, kita setting berubah sesuai dengan waktu. Nah, kita ubah pola elusinya dari isokratik menjadi gradien, dia tetap sama antara pembanding dengan analit kita. Begitu ya. Atau kita ganti kolomnya, itu lebih ekstrim lagi itu. Kita ganti kolomnya, mungkin dari awalnya C18, kita ganti jadi C8. Yang awalnya mungkin lebih lama waktu analisisnya antara baku pembanding dengan analit, ketika kita ganti menjadi C8 mungkin dia lebih singkat. Begitu ya. Intinya, antara analit dengan baku pembanding itu harus persis sama ketika kita ubah kondisi analisis. Apa aja yang bisa diubah? Bisa ubah komposisi fase gerak,
bisa ubah dari isokratik menjadi gradien, bisa ubah kecepatan, ini mungkin ya flow rate-nya kita ubah, bisa kita ubah juga kolomnya yang lebih ekstrim. Oke, itu cara pertama untuk mengecek positif atau negatif palsu. Yang kedua, bisa dengan penambahan internal standar. Nah, kan udah dapat kita tadi itu. Seperti ini bentuknya. Nah, sekarang kita tambahkan internal standar, senyawa lain. Ya, kita tambahkan internal standar. Nah, sekarang begini bentuknya. Internal standar muncul. Anggaplah di sini posisi dari internal standar itu ya. Nah, kapan kita menyimpulkan dia benar adalah analit yang sama ketika perbandingan waktu retensi antara analit dengan internal standar sama dengan perbandingan waktu retensi baku pembanding dengan internal standar. Nah, kita ubah lagi, sama kita lakukan lagi ini ya. Ubahlah komposisi fase gerak. Nah, persis sama juga perbandingan waktu retensi antara analit dengan fase gerak, waktu retensi baku pembanding dan fase gerak. Maka itu dia adalah benar-benar senyawa yang kita periksa, bukan positif palsu. Dan yang ketiga, kita bisa juga lakukan dengan adisi atau spiking baku pembanding ke dalam analit kita. Apa parameternya ketika dia bukan positif palsu? Kira-kira Anggar? Kalau kita tambahkan baku pembanding ke dalam sampel yang sedang kita analisis. Untuk mengatakan, dia bukan positif palsu. Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Nih, dari gambar apa nampak? Semakin tinggi gitu Ya, tinggi puncaknya nambah. Ya kan? Tinggi puncak itu kan ekuivalen dengan kadar yang ada di dalam sampel. Dengan kita tambahkan baku pembanding, terjadi penambahan kadar kan? Maka apanya? Manifestasinya di kromatogram kita adalah berupa nambah tinggi puncak. Gitu ya. Jadi kita bisa atasi kecurigaan. Ini enggak benar nih. Jangan-jangan ini positif palsu. Ya udah bisa lakukan beberapa tindakan cross check ini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Rahmadanti Sabrina. Tidak, Ibu. Tidak. Kalau tidak, Ibu yang bertanya, Rahmadanti Sabrina. Untuk memastikan bahwa ini bukan positif atau negatif palsu, tadi kita bisa gunakan penambahan internal standar. Begitu ya, Rahmadanti? Iya, Bu. Nah, apa parameternya Rahmadanti? Betul, oh ini tidak positif palsu nih. Apa tadi parameternya? Baku pembandingnya. Kapan kita bisa yakin, ini bukan positif palsu? Perbandingan waktu analitnya sama dengan baku pembanding internal standarnya. Perbandingan waktu retensi analit terhadap internal standar itu tetap sama gitu ya dengan perbandingan waktu retensi baku pembanding dengan internal standar. Oke ya Rahmadanti. Berasa sana sudah. Dan terakhir, yang lebih lazim kita gunakan ketika bekerja dengan HPLC, dan itu kalau instrumen yang mendukung adalah kita menggunakan detektornya PDA, photodiode array. Ya, photodioda array. Di mana dengan PDA itu kita bisa langsung lihat spektrum UV-nya. Nah, kita bisa tinggal lihat
letakkan kursor kita di puncak yang kita duga sebagai analit, seperti apa sih spektrumnya? Dan kita letakkan juga kursor kita di puncak baku pembanding. Ketika dia adalah senyawa identik, maka spektrum UV-nya akan persis sama. Dan kita tahu senyawa yang identik, maka spektrum UV-nya harus persis sama. Dan itu adalah cara yang paling meyakinkan dengan menggunakan detektor PDA. Yang PDA tidak akan terjadi positif dan negatif palsu. Kita bisa pastikan, ketika bentuk spektrumnya sama, pastilah dia senyawa yang sama. Oke. Nah, jadi ada 4 cara kita untuk meyakinkan hasil analisis menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi. 1, dengan mengubah-ubah kondisi analisis kita, terutama fase geraknya, gitu ya. Yang kedua, kita gunakan internal standar. Yang ketiga, kita spiking, kita adding, begitu ya, baku pembanding ke dalam sampel. Dan yang keempat adalah menggunakan detektor PDA. Nah, sekarang kita lanjut ke analisis kuantitatif. Jadi kromatografi cair kinerja tinggi itu, tadi kita udah dengar bahwa dia bisa untuk analisis kuali dan bisa juga untuk analisis kuantitatif. Nah, analisis kuantitatif menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi bertujuan untuk mengetahui kadar suatu analit yang terkandung dalam sampel, gitu ya. Analisis kuantitatif dapat dilakukan berdasarkan perbandingan ukuran tinggi atau luas puncak solut dengan puncak baku pembanding, di mana konsentrasi baku pembanding itu kita ketahui dengan pasti, begitu ya. Supaya hasilnya akurat, maka ada beberapa hal yang menjadi persyaratan untuk analisis kuantitatif. Yang pertama, puncak kromatogram kita harus simetri. Tidak ada lagi puncak yang tailing-tailing itu, yang puncaknya mengekor atau fronting, begitu ya. Puncak harus simetri. Ini yang dikatakan dengan puncak simetri. Jarak antara titik puncak, titik tengah ini ke akhir kromatogram atau ke awal kromatogram itu sama, satu dia. Maka ketika puncaknya simetri, maka kita akan dapatkan analisis kuanti yang akurat. Atau resolusi antara satu puncak dengan puncak lainnya itu besar dari 1,5. Masih ingat cara mencari resolusi? Ada dipelajari sebelumnya Keisha Putri Febiona tentang resolusi pada kromatografi? Ada belajar tentang resolusi ini? Apa itu resolusi? Keisha? Safia Nurahmi? Apa itu resolusi, Safia? Safia ada di dalam Zoom ini? Ya, ada, Bu. Silakan on cam. Iya, Bu. Sebentar, Bu, karena sinyalnya agak buruk. Apa itu resolusi, Safia? Resolusi itu kemampuan sistem kromatografinya, Bu. Maksudnya apa tuh? Dari mana kita mengetahui itu? Gimana cara mencarinya, nilainya 1,5 atau berapa? Keluar langsungkah dari hasil HPLC itu? Oh, resolusinya sekian. Atau gimana cara mencarinya? Menggunakan rumusnya, Bu. Apa tuh? Resolusi itu artinya apa, Safia? Menyatakan apa tuh?
menyatakan perbandingan waktu dan Dan bukan lebarnya. pengertian rumus, Ibu tidak nanya pengertian rumus. Apa artinya itu? Ketika resolusi 1,5 itu artinya apa? Ibu tidak sedang berkomunikasi dengan manusia yang tanpa wujud ya. Iya, Bu, sebentar. Suci dan Amanda dua-dua nih. Apa itu resolusi? Menyatakan apa itu resolusi itu, Suci? Ada di Zoom atau tidak? Ada, Bu. Apa itu resolusi 1,5 itu maksudnya apa? Resolusi Mengikuti itu ya dari tadi. indikator kinerja PLC, Bu. Maksudnya apa tuh? Kalau resolusinya 1,5 itu artinya apa? Berarti itu makin cepat dan makin lengkap komponen target di sampel yang dianalisis. Maksudnya apa tuh? Kenapa dia menjadi salah satu persyaratan supaya bisa menghasilkan analisis kuanti yang akurat? Jadi kalau resolusinya semakin tinggi itu komponen target yang komponen analis sampel yang dianalisis itu semakin rinci, Bu. Semakin apa? Semakin rinci, Bu. Maksudnya apa tuh? Um, Jangan pakai istilah-istilah di Google itu ya. Maksudnya apa tuh? Yang Suci pahami bagaimana? Sampelnya itu terpisah dengan baik. Iya, itu dia. Artinya antara satu puncak dengan puncak lainnya atau antara satu analit dengan analit lainnya itu terpisah dengan baik. Tidak akan terjadi gangguan di dalam penentuan kadar nantinya. Bahwa yang kita ukur sebagai luas puncak itu betul-betul adalah puncak dari analit kita yang bebas dari puncak senyawa lainnya. Makanya harus dipersyaratkan resolusinya itu besar dari 1,5. Kita akan bisa lihat dari performa dari kromatogram kita. Kalau begini dia, jarak antara satu puncak dengan puncak lainnya itu betul-betul selesai ya. Awal puncak sampai akhir puncak. Ini pasti menghasilkan resolusi yang besar dari 1,5. Tetapi kalau puncak ini belum selesai, kemudian sudah keluar puncak lainnya, maka itu tidak akan menghasilkan resolusi yang besar dari 1,5. Artinya apa? Luas area dari satu puncak diganggu atau dipengaruhi oleh luas puncak dari senyawa yang lain. Maka itu akan memberikan hasil analisis yang tidak akurat. Begitu ya, Suci? Oke. Resolusi besar dari 1,5, kemudian puncaknya tunggal seperti tadi. Jangan ada puncak, ini masih ada puncak, puncak lain muncul lagi. Tapi tidak, ini satu selesai, tunggal puncaknya ya. Ini juga satu selesai, tunggal puncaknya. Itu ya. Kemudian syaratan berikutnya adalah kadar berada pada rentang linearitas detektor. Jadi, pada APLC itu ada kita nanti pada validasi ya, ada uji linearitas. Pada rentang konsentrasi berapa saja ada hubungan lurus antara respon detektor dengan konsentrasi. Jadi, ketika kadar dari analit yang kita periksa tidak berada dalam rentang tersebut, maka kita perlu lakukan modifikasi. Ketika kadar analit yang akan kita periksa mungkin di atas dari rentang konsentrasi linearitas, maka apa yang kita bisa lakukan? Safia Nurrahmi, lebih tinggi konsentrasi dari analit kita, atau kadar analit kita dari rentang linearitas, apa yang bisa kita lakukan? Suci, jangan dimatikan juga kameranya.
Apa Safia? Oh, ternyata lebih tinggi nih kadarnya nanti dari rentang konsentrasi linearitas. Nah, kalau nggak linear, nggak akan akurat hasil kita. Ternyata, apa kita lakukan? Konsentrasinya dibuat lebih rendah gitu, Bu. Turunkan ya. Kita Iya, lakukan apa namanya tuh dilusi kalau gitu, kita Bu. menurunkan konsentrasi itu? Kita encerkan. Kan? Ya. Iya, kita encerkan. Jadi kita perlu pastikan bahwa kadar yang kita periksa itu berada di dalam rentang kurva linear. Ya, Safia? Kalau terlalu rendah gimana? Apa kita lakukan? Terlalu rendah di bawah ini, di bawah rentang konsentrasi linear. Apa kita lakukan? Hmm, ditambahkan, Bu, agar Mana meningkatkan boleh. linearitasnya. Jangan main tambah-tambah. Itu kita aja nggak tahu berapa kadarnya di dalam. Gimana caranya? Boleh sih, itu pilihan terakhir, tapi janganlah. Apa biasanya? Dipekatkan. Nggak boleh kita memekatkan. Nggak lazim Safia memekat-mekatkan. Kita uapkan dulu pelarutnya sampai kering. Nanti kita rekonstitusi sampai volume tertentu sehingga konsentrasinya bisa lebih pekat. Hah? Iya, Safia? Iya, Bu, dipekatkan, Bu. Iya, itu aja kerja kita. Dipekatkan kalau terlalu kecil, kalau terlalu tinggi kita encerkan. Ya. Dah, itu persyaratannya ya. Kemudian, nah, apa parameter kuantitatif? Kalau kuali tadi apa parameternya? Ramadhani Sabrina. Kualitatif apa parameternya tadi? Apa yang kita lihat di kromatogram? Ramadhani Sabrina. Kadar analit, Ibu. Enggak, kalau kuali. Kualitatif Kuali. untuk mengatakan, oh ya nih zatnya X. Oh ya nih zatnya Y. Apa kita lihat? Dari program? Waktu retensi, Bu. Iya, waktu retensi. Nah, kalau kuanti apa? Bisa dari tinggi puncak, begitu ya. Bisa dari tinggi puncak kromatogram. Atau bisa juga dari luas puncak kromatogram. Nah, ini berdasarkan tinggi puncak. Yang kedua, berdasarkan luas puncak. Dan yang lazimnya itu adalah berdasarkan luas puncak. Karena biasanya kromatografi itu sudah dilengkapi dengan integrator yang bisa menghitung berapa luas puncak. Pakai integrasi, begitu ya. Tinggi puncak ini sudah banyak ditinggalkan orang karena ada banyak faktor yang mempengaruhinya, gitu ya. Maka yang lazim itu adalah dipakai luas puncak atau luas area, gitu ya. Oke, berarti kita lebih banyak sekarang menggunakan luas puncak. Nah, bagaimana? Berarti kita lihat untuk kuantitatif apa? Luas puncak. Kualitatif waktu retensi dari puncak. Kuantitatifnya luas puncaknya. Bagaimana cara untuk menggunakan data luas puncak ini sehingga keluar nanti informasi kadarnya? Ada beberapa juga metode yang bisa kita gunakan. Ada metode internal standar. Ada metode eksternal standar. Atau pakai normalisasi tanpa baku pembanding. Jadi bisa, ada 3 metode ini. Kita nggak punya baku pembanding. Nah, ini nih yang pilihan terakhir nih. Pakai metode normalisasi. Bisa sih, tapi kurang akurat. Yang akurat itu adalah dengan menggunakan internal standar atau menggunakan eksternal standar. Biasa kita mungkin selama ini analisis pakai apa? Eksternal standar. Mana yang lebih lazim kalau di biomedik? Kalau untuk bioanalisis biasanya pakai internal standar. Kalau di ini gimana?
Gimana Yasmin? Pakai internal standar juga. Internal standar. Nah, kalau misalnya analisis di farmasi biasanya kalau analisis di dalam sediaan begitu ya, itu pakai eksternal standar saja. Tapi kalau sudah di dalam matrik biologis yang kita preparasinya cukup rumit begitu ya, kita biasa pakai internal standar. Oke, jadi bisa pakai metode internal standar, eksternal standar ataupun normalisasi. Normalisasi itu tanpa baku pembanding. Jadi kita hanya membandingkan berapa luas puncak kita dibandingkan dengan total puncak yang keluar di kromatogram. Sehingga kita bisa mengetahui berapa kadarnya suatu analit terhadap keseluruhan analit lain yang ada di dalam sampel. Oke ya, kita lihat. Ini dia, untuk metode yang pertama menggunakan internal standar. Jadi, pada analisis menggunakan internal standar itu apa? Senyawa yang memiliki sifat fisikokimia mirip. Bukan persis sama ya, mirip. Kalau kita bisa memilih yang satu golongan, ya yang satu golongan lah. Dengan analit yang sedang kita periksa, analit yang sedang kita tentukan kadarnya. Gitu ya. Nah, kita gunakan internal standar. Kemana kita tambahkan? Kita tambahkan internal standar itu ke dalam sampel yang akan kita periksa dan ke dalam baku pembanding. Ya. Jadi kita tetap menggunakan baku pembanding atau senyawa yang kita duga adalah senyawa kita. Kita buat dengan seri konsentrasi. Dan ditambahkan baku pembanding ke dalam. Nah, jadi dua-duanya kita tambahkan baku internal standar. Ke dalam baku pembanding ditambahkan internal standar, ke dalam sampel yang kita analisis kita tambahkan internal standar. Lakukan preparasi yang sama terhadap baku pembanding, terhadap analit yang kita periksa. Injek sama-sama. Oke. Sehingga nanti kita akan memperoleh puncak yang kurang lebih seperti ini. Nah, gini ya. Ini adalah puncak dari internal standar. Ini adalah puncak dari baku pembanding. Ini puncak internal standar. Ini adalah puncak baku pembanding. Yang kita bandingkan apa? Luas area, luas puncak dari analit terhadap internal standar. Kemudian untuk baku pembanding, luas puncak baku pembanding terhadap internal standar. Dan itu yang kita plotkan menjadi suatu kurva kalibrasi. Ya. Kalau baku pembanding itu kita buat seri konsentrasinya mungkin dari 0,5 sampai 0,9 ppm misalnya. Sehingga kita punya 0,5, 0, berapa sampai 0,9. Dan ini bukan di sumbu Y-nya adalah perbandingan luas area baku pembanding terhadap luas area internal standar. X-nya adalah konsentrasi baku pembanding. Oke ya. Kalau eksternal standar biasanya kan langsung aja tuh di sumbu Y ini adalah luas areanya si eksternal standar. Sumbu X-nya adalah konsentrasi eksternal standar. Ketika kita pakai baku pembanding, maka sumbu Y-nya adalah berupa perbandingan atau par. Perbandingan antara luas area baku pembanding terhadap luas area internal standar. Sehingga kita juga memiliki satu persamaan regresi. Nah, nanti sampel kita kan juga dibandingkan terhadap internal standar. Luas area sampel banding luas area internal standar. Data itu yang kita masukkan untuk mencari kadar sampel. Ya, masukinlah ke dalam persamaan regresinya. Nah, di mana Y-nya itu adalah area
baku pembanding terhadap area internal standar, X-nya nanti konsentrasi baku dibanding dengan konsentrasi internal standar. Nah, nanti kita kalau mau mencari konsentrasi dari sampel, masukkanlah Y-nya adalah konsentrasi dari sampel dibanding dengan konsentrasi internal standar. Sehingga nanti kita dapatkan konsentrasi sampel. Gitu ya, kalau memakai internal standar. Nah, yang perlu dicatat juga bahwa jumlah internal standar yang boleh ditambahkan itu adalah pada rentang 0,3 sampai 0,5 bagian dari konsentrasi maksimum analit. Jangan sampai kebanyakan pula internal standar. Ya, jadi rentangnya hanya 0,3 sampai 0,5. Oke. Itu kalau kita pakai internal standar. Nah, atau kita bisa pakai metode eksternal standar. Ini udah biasa kita pakai ya. Injek eksternal standar baku pembanding dengan rentang konsentrasi tertentu sehingga kita dapatkan kurva kalibrasinya. Gitu ya. Nanti injek pula sampel sehingga kita dapatkan juga. Nanti ini ya antara area dengan konsentrasi. Itu bedanya. Kalau internal standar di atas ini adalah perbandingan luas area baku dengan internal standar. Kalau ini area baku saja. Sehingga dapat persamaan regresi. Nggak apa-apa ini dipakai, tapi kalau preparasi kita cukup rumit, apalagi di biomedik, biasa dengan matriknya dari sampel biologis, tentu Ibu sarankan pakai metode internal standar. Eksternal standar itu kalau preparasinya ya simpel-simpel saja, tinggal melarutkan, disaring, udah itu boleh lah pakai eksternal standar. Tapi kalau dia harus mendapat protein, kemudian harus di sentrifuge, kemudian dipisahkan, diuapkan, rekonstitusi, nah itu sebaiknya kita pakai internal standar. Dan terakhir dengan normalisasi. Nah, normalisasi seperti Ibu sampaikan tadi, kita biasanya membandingkan berapa luas puncak senyawa kita, ini ya, luas puncak senyawa ini, dibandingkan dengan total puncak keseluruhan. Karena kita tidak punya baku pembanding. Itu hanya untuk screening awal saja biasanya. Oke, kemudian untuk... Nah, tadi kan kita harus buat pakai baku pembanding ya dalam menentukan kadar. Sebetulnya selain dengan menggunakan persamaan regresi begini ya, Y sama dengan BX tambah A, ada beberapa cara juga. Ya kalau ini pakai kurva kalibrasi atau kita juga bisa pakai one point method itu. Ini ya, one single point method itu bahwasanya dalam menentukan konsentrasi senyawa kita, nanti kita pakailah rumus yang ini. Langsung aja bandingkan luas area analit kita dibanding dengan luas area baku dikali konsentrasi dari baku kita. Itu boleh kita gunakan. Ya, tapi kalau kita mau pakai kurva kalibrasi itu akan lebih baik. Oke, gitu saja untuk penggunaan kromatografi di dalam analisis. Jadi bisa untuk analisis kuali dan bisa untuk kuanti. Untuk kuanti kita pakai luas area dan untuk hasil yang lebih baik kita bisa pakai internal standar selain menggunakan baku pembanding. Silakan ditanya kalau ada yang kurang paham. Safia Nurrahmi, ada pertanyaan? Bu.
Betul. Ibu Jasmine izin bertanya. Silakan Yasmin. Kan tadi kalau Ibu bilang kalau internal standar itu kan senyawa yang mempunyai sifat psikokimia yang mirip dengan analit yang kita tentukan. Betul. Kalau eksternal standar itu sama juga kayak internal standar atau Kalau eksternal standar harus persis sama dengan senyawa kita. Itu yang baku pembanding yang bisa kita gunakan. Misalnya kita mau menentukan kadar paracetamol. Nah, maka eksternal standar kita adalah paracetamol. Nah, internal standar mana? Internal standar gunakan senyawa yang satu golongan. Misalnya paracetamol itu dia fenolik misalnya. Kita pakailah senyawa golongan fenolik sebagai internal standar. Kalau eksternal standar itu adalah baku pembanding. Baku pembanding itu apa? Senyawa yang persis sama dengan yang akan kita analisis. Kita analisis senyawa X, maka eksternal standar kita adalah senyawa X yang kita buat dengan beberapa konsentrasi. Gitu kan, Yasmin? Sehingga kita punya kurva kalibrasi. Dapat luas area senyawa baku pembanding kita, konsentrasinya kita ketahui, nanti kita lihat luas area dari analit kita. Ya. Nah, analit belum kita ketahui nih kadarnya. Kita bandingkan lah. Kalau mau one point itu, one point method, bandingkan aja luas area dari analit banding luas area baku pembanding atau eksternal standar kali konsentrasi eksternal standar. Dapat sekarang kita konsentrasi dari analit kita. Atau supaya lebih akurat, kita buat kurva kalibrasi boleh. Kita buat seri konsentrasi baku pembanding kita mungkin dari 0,1 sampai 0,9. Ya kan? Kita analisis, kita dapat luas areanya. Kita plot antara konsentrasi eksternal standar kita, luas area eksternal standar. Nah, kita injek sampel, dapatlah luas area sampel. Nanti masukin ke persamaan regresi. Kalau tidak mau dengan one point method. Masukin ke persamaan regresi, Y sama dengan BX tambah A. Ya kan? Y-nya adalah luas area analit. Ya kan? Luas area dari si analit kita. Kemudian B-nya dari persamaan regresi kita dapat, slope-nya ya, B itu. Nanti X adalah konsentrasi dari analit ditambah dengan A atau apa? Intercept. Itu ya. Boleh. Tuh, jadi eksternal standar itu adalah betul-betul senyawa yang kita duga analit kita. Kalau internal standar, senyawa lain yang akan kita jadikan kontrol karena preparasi sampelnya itu cukup rumit. Ada kemungkinan terjadi kesalahan atau apa begitu ya selama preparasi. Maka untuk mendapatkan hasil yang akurat, kita tambahkan internal standar. Kemana saja internal standar ini kita tambahkan? Ke baku pembanding kita tambahkan, ke analit kita tambahkan. Sumbu Y-nya sekarang apa? Apakah masih luas area dari baku pembanding? Enggak. Apalagi sumbu Y-nya? Apalagi sumbu Y-nya? Di kurva kalibrasi kita? konsentrasi? Sumbu X konsentrasi. Sumbu Y-nya apa? Sumbu X konsentrasi baku pembanding. Sumbu Y? Area baku. Perbandingan. Perbandingan luas area baku pembanding terhadap luas area internal standar. Iya kan? Itu tadi bedanya, nah. Bolehlah Ibu share lagi. Nah, nih. Kalau pakai internal standar, maka sumbu Y-nya adalah perbandingan area baku terhadap area internal standar. Ya kan? Kalau kita pakai metode eksternal standar saja, maka sumbu Y-nya adalah
cukup area baku saja. Oke? Tuh. Ada lagi Yasmin? Boleh, enggak apa-apa kita diskusi. Karena maksud Ibu, penggunaannya itu memang harus perlu kita pahami sehingga kita tidak dapatkan hasil yang melenceng nantinya, gitu ya. Jadi kalau kita pakai internal standar tuh Yasmin, kita tetap menggunakan baku pembanding. Baku pembanding itu adalah eksternal standar atau senyawa yang kita duga sebagai senyawa yang sedang kita periksa. Ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ada lagi? Mutiara Rashida ada pertanyaan? Ada? Mutia? Tidak. Nggak ada. Oke. Nggak ada lagi pertanyaan. Ini terakhir kita pertemuan, Yasmin. Satu kali lagi, Bu. Apa lagi tuh, Yasmin? Boleh. Kapan kita tuh, Yasmin? Kalau Sabtu depan bisa. Pas UAS ya. Kalian ada UAS? Enggak. Kalau yang apa nih, enggak ada UAS. Yang pergi magang nih enggak UAS. Boleh lah. Tugas kapan dikumpul? Nanti sore Jasmine kirimkan ke Ibu link Oh, G-Drive-nya. udah siap. Tinggal sedikit lagi ada beberapa yang belum ngumpul, Bu. Atau Sabtu itu aja lah kita kumpul ya. Sabtu depan, Bu. Tapi ya sebelum kita kuliah, Baik, Bu. nggak bisa Ibu cross check sedikit lah. Ya, maksudnya kalau kita Sabtu kuliahnya jam berapa, adalah 12 jam sebelum kuliah itu kirim ke Ibu. Ya, sehingga Ibu sempat lihat-lihat gimana tugasnya gitu. Oke. Hari ini masih ada pertanyaan? Muhammad Lutfi Kamil? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Keisha. Tadi kan kalau nggak salah untuk menaikkan konsentrasinya itu dengan menguapkan pelarut ya, Bu. Sepekatkan. Memekatkannya itu Nah, pelarutnya diuapkan ya, Bu. betul, betul. Kalau misalnya senyawanya sensitif terhadap panas seperti enzim itu cara meningkatkan konsentrasi gimana? Ya, aja kita. Biasanya kan ini kita pakai aliran gas nitrogen itu apa, Keisha? Sehingga kita memang tidak pakai panas, dia kan vakum tuh. Terus dialiri dengan nitrogen, sehingga ndak yang termolabil cukup aman. Baik, Bu. Saya pikir Ya, pakai uap panas nitrogen. kan. Ya. Dan apa flow dari uap nitrogen itu juga menentukan kepada kecepatan menguapkan. Kadang memang perlu bersabar ya, ada sehari juga kita menguapkannya, baru nanti bisa respons. Gitu ya. Tapi untuk keamanan, misalnya termolabil, nah pada penguapan menggunakan uap nitrogen itu kita menggunakan suhu ruang begitu, malah lebih rendah lagi suhunya. Gitu. Oke ya, nanti setelah dia kering, betul-betul kering ya, Pak Keisha, baru kita rekonstitusi sampai volume yang kita rencanakan. Biasanya kan kita optimasi juga tuh. Sebelum kita analisis kan optimasi berapa sih rekonstitusi yang masih memenuhi rentang linearitas. Itu ya. Sehingga kita mendapatkan, saya rekonnya nanti sampai 10 mikro saja. Nah, itu konsentrasi yang masih memadai untuk anak. Itu Keisha.
Betul, maksudnya analisis kalau di bawah rentang linearitas itu tidak akurat jadinya. Atau kalau di atas linearitas itu juga tidak akurat. Nah, tidak ada lagi hubungan lurus antara konsentrasi dengan luas area atau konsentrasi dengan perbandingan luas area internal standar dengan eksternal standar. Ya, dia berlaku juga hukum Berber itu di sana. Ya, hanya rentang tertentu linearnya. Di luar rentang itu udah enggak hubungan linear lagi. Hasil kita sudah tidak dipercaya. Jadi memang harus ada kita pekatkan atau kita encetkan. Ada lagi? Tidak ada, diam berarti ya. Kalau sudah diam semua, ada diam semua Yasmin. Mau pergi berhari minggu mereka. Ini masih di lokasi ya, magang. Ayolah, bolehlah selamat menikmati hari liburnya. Maaf mengganggu liburan kalian dengan perkuliahan ini. Kita tuh kita alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih.